Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Alim Marfuin dengan NIM 212121199. Di sini saya akan mereview tentang maqasid asy-syariah dan relevansinya dalam konteks kekinian. Saya mengambil dari jurnal Nahdlatul Fikr. Langsung saja, yang mengenai salah satu kajian utama di bidang ushul fikih adalah tentang maqasid syariah. Tujuan diturunkannya hukum, kajian ini berfokus pada kebutuhan pokok yang harus dimiliki oleh manusia. Kebutuhan tersebut yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan pelengkap, yang oleh Imam Al-Ghazali disebut sebagai durori, hai, dan tahsini. Maqasid syariah adalah upaya terjemahan kehendak pembuatan hukum Allah dan realitas kehidupan manusia. Dalam memahami dinamika hukum Islam yang berkaitan dengan maqasid yang mengandung kemaslahatan duniawi dan ukhrawi. Secara hakiki, kedua aspek itu tidak dapat dipisahkan dalam hukum Islam. Oleh karena itu, dengan pemahaman maqasid syariah, maka ijtihad dapat dikembangkan terutama dalam menghadapi berbagai permasalahan baru yang tidak disebutkan dalam nas untuk menjawab terhadap permasalahan hukum yang muncul dalam masyarakat. Langsung saja, mengenai maqasid syariah secara lughawi bermakna syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqasid dan syariah. Maqasid sendiri adalah bentuk jamak dari maqasid yang berarti kesengajaan atau tujuan. Syariah secara bahasa al-mawaddi'u tahdaru ilal ma'i, yang berarti jalan yang menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Sedangkan dalam pengertian istilah menurut Fadil ad-Daraini mengatakan bahwa hukum-hukum itu tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan lain, yakni kemaslahatan. Sedangkan Abu Zahra dalam kaitan ini menegaskan bahwa tujuan hakiki hukum Islam adalah kemaslahatan. Menurut At-Tiwayana, ijtihad dibagi menjadi tiga objek. Yang pertama, ijtihad dalam rangka memberi penjelasan dan penafsiran terhadap nas. Yang kedua, ijtihad dalam melakukan qiyas terhadap hukum-hukum yang telah ada dan telah disepakati. Yang ketiga, ijtihad dalam artian penggunaan ra'yu. Yang selanjutnya mengenai tingkatan maqasid syariah. Yang pertama, maqasid ad-daruriyat. Yang kedua, maqasid al-hajiyat. Yang ketiga, maqasid at-tahsiniyat. Tiga tingkatan maqasid syariah. Yang pertama tadi, maqasid ad-daruriyat, yaitu kemaslahatan yang terkandung dalam syariat untuk menjaga 5 tujuan dasar, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Yang kedua, maqasid al-hajiyat, yaitu maslahat yang bersifat sekunder yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Yang ketiga, maqasid at-tahsiniyat, yaitu maslahat yang merupakan tuntutan muru'ah, moral, dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Imam Al-Ghazali menuliskan bahwa kebutuhan utama manusia mencakup tiga hal penting. Yang pertama yaitu daruri, hai, dan tahsini. Yang pertama adalah kepenuhan pokok yang mencakup 5 hal penting. Yang pertama yaitu hifdzuddin, yang mana hifdzuddin memelihara agama menjadi hak at-tadayun, hak beragama, yaitu hak untuk beribadah dan menjalankan ajaran-ajaran agama. Hak ini bukan hanya sekedar menjaga kesucian agama, namun juga membangun sarana ibadah dan menciptakan pola relasi yang sehat dalam menjalankan agama, baik antar sesama agama maupun orang berbeda agama. Yang selanjutnya yaitu hifdzun nafas, menjaga jiwa, menjadi hak al-hayat,
hak hidup. Hak ini bukan hanya sekedar sebagai alat untuk pembelaan diri. Hak ini seharusnya diarahkan untuk menciptakan kualitas kehidupan yang lebih baik bagi diri dan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu hifdzun akal, memelihara akal, yaitu hak at-ta'lim, hak mendapatkan pendidikan. Menghargai akal budi pekerti hanya sekedar menjaga kemampuan akal untuk tidak gila ataupun mabuk. Orientasi penjagaan akal adalah pemenuhan hak intelektual bagi setiap individu yang ada di dalam masyarakat. Termasuk dalam hal ini adalah terjadinya pencurian terhadap hak cipta, karya dan kreasi seseorang. Yang terakhir yang selanjutnya itu hifdzul mal, memelihara harta, yaitu hak al-mal, hak bekerja. Hak ini tidak hanya diterjemahkan sebagai upaya untuk menjaga harta dari gangguan orang lain. Hak ini juga dapat diartikan sebagai hak seseorang untuk mendapatkan harta dengan cara yang halal, yaitu bekerja. Yang terakhir yaitu hifdzul memelihara kehormatan, menjadi hak al-ihtiram al-insani, hak atas kehormatan manusia, bukan hanya sekedar upaya untuk menjaga kehormatan diri dan keluarga dari tuduhan dan fitnah orang lain. Pelestarian adat dan budaya adalah bagian terpenting dalam menjaga kehormatan dan martabat masyarakat. Mungkin kurang lebihnya dari saya, maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.